Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Teman-teman sebangsa setanah air yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa sama wong deso. Ini judulnya apa ini, teman-teman? Judulnya kenapa sebagian Kiai NU membela Alawiyin tentang masalah nasab dan rogitoh. Ada apa? Jangan kita pertanyakan di sini kan. Ada apa? Kenapa? Ada apa, bro? Kenapa? Semua tidak berani komen ya tentang Kiai NU karena organisasi besar di Indonesia. Ya, nggak ada yang berani komen ya. Saya berani. Cuma komen aja. Komen kan saling ingat mengingatkan, watawasau bil haqi watawasau bis sabr, ya kan? Hai Kiai NU dan selainnya, YouTube yang mendukung Alawiyin atau Habib-habib yang bikin YouTube. Dengerin nih ya. Dengerin wong desa ngomong. Ya. Dengerin wong desa ngomong ya. Dengar apa enggak? Kalau enggak denger ya kupingnya budek. Kamu itu lucu. Walaupun kamu orang Arab, walaupun keluarga Alawiyin, walaupun keluarga NU, kamu itu lucu. Songong. Tidak mikir. Kamu lebih penting bangsa atau lebih penting keturunan? Keturunan itu mau menempat di bangsa apa di mana? Kalau enggak lu pergi lo. Kalau Anda tidak mementingkan bangsa, lu pergi lo dari Indonesia. Dan yang mendukung Alawiyin ikut pergi sana. Jangan di Indonesia. Gus Yahya Sakut Khalil, saya berbicara pribadi. Anda sebagai pemimpin NU, PBNU, kalau Anda tidak berani memberikan somasi kepada negara tentang masalah nasab, berhenti loh jadi ketua PBNU. Konsep imaratan bitoat sudah gagal. Konsep mafarodullahnya gagal. Konsep la islama illa bitokohnya gagal. Kamu membingungkan sebagai seorang pemimpin. Gus Kausar pernah ngomong, orang NU jangan mengkritik dari belakang. Masuk dulu ke NU. Katanya. Saya sudah NU, nggak perlu masuk. Yang saya tanyakan, apakah NU itu organisasi?
Berarti NU itu kepentingan. NU itu bukan organisasi. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya jelas. Kalau NU itu petunjuk Allah, bukan kepentingan duniawi. La islama illa bitokoh, wala tokota illa bil jamaah, wala jamaatan illa bil imarot, wala imaratan illa bitoat, wala to'ata illa bima faradallah. Muafik mana muafik? Kamu ketakutan apa? Karena ngomong siapa? Nabi Muhammad umbelan. Kamu ketakutan apa? Gus Muafik. Hei Miftah pengamen, yang ilmunya tidak seberapa. Kamu mau ikut-ikutan tentang nasab, so tahu lo cari sensasi lo. Juga kaum Alawiyin yang membuat YouTube seenaknya sendiri. Mau 007 kek, mau apa kek, mau teman saya kek atau tidak kek. Hei, ini bangsa Indonesia. Kita harus menjaga bangsa Indonesia. Siapapun kamu, mau Alawiyin kek, mau Dayak, mau Melayu, mau Batak, mau Jawa, mau Sunda, mau Flores, mau Papua, harus menjaga bangsa ini. Dan lucunya lagi nih, para Habib yang ngaku-ngaku Habib ini brengsek. Dengar ini, hanya satu Kiai Imaduddin. Kenapa Anda berkoar-koar? Saya tanya, apakah Kiai Imaduddin punya gerombolan untuk membuat tesis atau opini atau apa? Atau sebuah karya? Hei kocolok, goblok, nggak punya otak lo. Mau Alawiyin kek, mau Kiai NU kek, mau Kiai Muhammadiyah kek, mau apapun, mau YouTuber apa kek, lu brengsek, lu nggak punya otak. Kiai Imaduddin itu hanya satu orang membuat sebuah karya tentang nasab disebabkan apa? Oknum-oknum Alawiyin yang berperilaku tidak jelas di Indonesia. Mau saya marah? Hei, saya ingatkan sekali lagi, Kiai Imaduddin hanya satu orang. Dan Kiai Imaduddin siap menjawab. Dan Kiai Imaduddin siap duduk bersama. Lu orang dolim, orang munafik, pelin-pelan lo. Orang yang gak punya otak itu semua. Mau Umar kek, Lampung, mau siapa kek, lu justru bikin kerusakan di Indonesia. Kenapa tidak mensomasi negara agar mendudukkan bersama? Justru kamu yang merusak bangsa Indonesia. Anda ketakutan. Anda kenapa? Membahas nasab adalah nasab Rasulullah, bukan nasab Habib, tahu nggak? Kita mencari nasab-nasab Rasulullah. Mau Ba'lawiyin kek, mau Ba'baan, mau Batak, Sakjim Hakho, lu urusan lu. Ini kita orang Islam yang memiliki kewajiban menjaga hasanah Rasulullah, bentuk mahabbah umat Rasulullah, menjaga betul-betul. Dan hanya satu orang, Kiai Imaduddin. Saya mendukung karena apa? Kiai Imaduddin adalah gentleman. Kiai Imaduddin adalah ulama. Kiai Imaduddin adalah wali. Karena tidak punya kekhawatiran. Lu mau nuduh, mau nyalon bupati, mau apa, itu urusan lu. Tapi keberanian Kiai Imaduddin wajib diacungkan jempol. Hanya satu orang.
Dan kami yang memperjuangkan, yang membela bangsa ini tanpa lelah, tidak ada yang menggaji. Dohiron wabatinan. Lu enak-enakan ngeromet, sedangkan Anda sudah enak tinggal makan sambil ngamen. Pengajian dapat bisaroh, dapat amplop. Kamu tidak pernah merasakan berjuang dari tingkat bawah. Kamu tidak pernah mendampingi para ulama membangun pondok. Lu siapa lo? Agamamu pun kamu gadekan, negaramu pun kamu gadekan. Saya nggak peduli Habib di sini, nggak peduli siapapun. Ini saya berbicara hak. Kamu tahu apa anak kemarin sore? Muafik tahu apa? Kuliah Ayah Sakut tahu apa? Miftah tahu apa? Gus Kausar tahu apa? Yang lain-lain juga tahu apa? Habib-habib yang membuat YouTube yang tidak jelas, yang pelin-pelan, tahu apa lu? Saya marah. Saya beda dengan Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin memang tidak ada pengabdian. Gus Fuad memang tidak ada pengabdian. Semua tidak ada pengabdian. Dia hanya berjalan meneruskan perjuangan ayahnya. Tapi dia diberikan petunjuk. Saya dari kecil kelas 2 SD. Tahu persis siapa yang Golkar dan bukan Golkar. Culek-culek kowe. Zaman rejim Soeharto, pembangunan masjid-masjid dari Banyuwangi sampai mana? Perkembangan pendidikan PPK dengan PPA yang akhirnya disabotase Muhammadiyah dan lain sebagainya. Dan memperjuangkan ijazah pondok pesantren sampai saat ini. Masih gagal. Lu tahu apa lu? Kalau tidak mendukung Kiai Imaduddin untuk meluruskan petunjuk Allah. Hei, masalah nasab tidak masalah. Kalau kamu ingin tahu nasab, saya jelaskan ini tentang nasab. Tentang petunjuk Allah yang asli. Bukan masalah gen langit. Bukan masalah catatan. Tentang nasab. Yahya Sakut Holil. Yanya keinginan. Yanya keinginan. Yahya Sakut, yanya keinginan, hanya kekhawatiran. Maka di sini diredam, dipertimbangkan, nyalinya kecil. Yanya untuk mencapai satu tujuan. Kunya angan-angan yang tinggi tulul amal, memproses satu pengetahuan. Yahya sa keinginan, ku keingin angan-angan yang tinggi, proses. Huruf T, permainan di hati. Kamu menggunakan dua mata pisau. Ho, initiative thinking. Semaunya sendiri kalau berlebihan. Li, akal. Huruf L, munda-mundu. Kalau kita berbicara nasab tentang pengetahuan, wajaklul lafdi dalilan alal makna obikosti. Allah menjadikan bentuk nama yang rahmatalil alamin punya tujuan untuk menunjukkan tujuan Allah yang sebenarnya. Disinilah ada sifat-sifat dari Allah sebagai bentuk ikatan manusia dengan Allah. Ada la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Kalau Anda tidak merubah Anda karena Anda pelin-pelan, maka akan kehancuran. Sabah. Kalau Anda merubahnya untuk kebaikan, maka baik Nabi Yusuf. Wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'amaratun. Kalau nafsu Anda tahu menghancurkan illa ma rahima rabbi. Kalau kamu rubah dengan kebaikan, maka akan dapat petunjuk. Itu nasab, sifat. Nasab sifat ada berapa? Abnormal
keinginan tinggi, semaunya sendiri, banyak angan-angan, menyepelekan, dan banyak akal, dan sifat-sifat yang lain. Yahya Sakut Khalil terdiri pada nasab, ya untuk tujuan, ya tujuan. Huruf hanya kekhawatiran, sanya keinginan, kunya angan-angan. Jadi tujuan, kekhawatiran, kemudian diproses dengan angan-angan. Huruf T-nya dua mata pisau, baik dan buruk. Tidak saya jelaskan tentang nasab. Kho-nya semaunya sendiri. Li-nya akal, masih dipertimbangkan akal. Pura-pura tidak tahu, pura-pura bijaksana. Kita tunjukkan bukti. Al-iqrobu wa taghyiru awakhilil kalimi lihtilafil awamil dahilati alaiha lafdun aw takdiron. I'rab, apa yang masuk, petunjuk apa yang masuk. Petunjuk kemudian dikelola. Al-kalamu wal lafdul muraqabul mufidu bil wa'ni. Bentuk yang tersusun dalam otak manusia. Seharusnya tujuannya baik dan unsur kesengajaan sebagai niat. Karena tolabul adna ila a'la, tolabul a'la ila adna. Manusia kepada Allah dan Allah kepada manusia. Harusnya. Petunjuk adalah menjadi proses ilmu pengetahuan yang baik. Tapi di sini wasani mankusun wa nasbu doar warufuyun wa akadaidun yujar. Anda menggunakan nasab dua mata pisau. Karena kemasukan apa ini yang dipertanyakan? Lafdon atau takdiron, bisa di ending, dilihat ending kata-katanya. Sebelum jadi ketua PBNU, dia mengatakan Alawiyyin adalah pendatang di Indonesia. Ngengel di Indonesia, cari makan di Indonesia. Berani menginjak-injak orang Indonesia sebelum jadi ketua PBNU. Setelah jadi ketua PBNU, dia membaca kitab tentang nasab, masih membela. Kemudian terakhir Anda mengatakan orang kecil, orang bodoh nggak usah ikut-ikutan. Kamu jangan menyepelekan wabi ayyi ala irobikum atukatiban. Ya maksarul jinni wal insi ini statotum angtang fudumin aktoris samawati wal adifan fudun. Latan fuduna illa bisulton. Wabi ayyi ala irobikum atukatiban. Mau saya tunjukkan nasabnya, mau saya udal-udal. Saya berani uji forensik. Kalau kata-kata saya ini tidak benar, saya belajar lagi. Kalau saya tidak mengetahui tentang takdir dari Allah, tanda-tanda takdir dari Allah, saya akan belajar lagi. Saya emosi kenapa? Karena goblok semua dan kucul semua. Karena apa? Anda tahu, Kiai Imaduddin adalah satu yang ingin mengajak, menunjukkan tesis, dan Allah menunjukkan agar ini diselesaikan, agar duduk bersama. Karena di hadapan Allah dan Rasulnya mengatakan, kata Allah, inna akramakum indallah atqakum, ketakwaan, semua hanya ketakwaan. Rasul pun mengajarkan begitu. Anda tahu kitab, justru kitab Anda buat opini. Saya tidak pernah benci dengan siapapun. Tapi ini sebuah bangsa. Kamu tahu wa mu'allimuka ma'yunulaka alaisyanika wasadikulaka? Kenapa saya mendukung Kiai Imaduddin? Alasannya jelas. Karena Kiai Imaduddin adalah satu orang dan yang wajib didukung. Kita mendukung atas dasar apa? Bukan Imaduddinnya, tapi karyanya untuk meluruskan satu sejarah. Dan saya mensomasi negara. Mana tanggung jawab negara? Mana tanggung jawab Menteri Agama? Mana tanggung jawab kelompok-kelompok Islam seperti NU Muhammadiyah? Tidak berani mensomasi
negara? Apakah rakyat Indonesia harus mensomasi negara ini dan ulama se-Indonesia dan Habib-Habib yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berani mengingatkan keluarganya sendiri? Bubarkan Robito, bubarkan MUI. Emangnya saya takut sama NU? Saya NU pribadi. Emangnya NU punya kamu? Mentang-mentang kamu di organisasi NU. NU dilahirkan bukan untuk membentuk organisasi. Organisasi itu adalah sistem silaturahim, akan menjadi sarana musawwirhum billati ya ahsan. Bukan opini kepentingan, bukan opini politik. Tahu apa? Bansel pertama di Banyuwangi tahun berapa? 9 berapa? Dihidupkan kembali. Bapak saya adalah korban politik. Kemudian Ka'bah menjadi P3 karena Golkar semua itu. NU keluar dari politik praktis sudah sejak tahun berapa? Dan saya punya pesan dan kesan. Bapak saya umurnya di atas Mbah Maimun Juber. Yang pernah makan di rumah saya, Yai Safat Abdul Ghafur Banyuwangi. Banyak sekali kiai-kiai makan di rumah saya. Dulu saya orang kaya. Bahkan Mbah Dim dikasih tanah dengan saya. Mau buka-bukaan, ayo. Saya mau mati. Saya sampaikan sesuatu yang hak. Mau dipersekusi lagi, kek, saya tunggu. Paling-paling saya nangis. Menangis kenapa? Karena petunjuk Allah tidak dihargai oleh Anda. Saya tidak menangis karena takut dipersekusi. Saya menangis karena Anda tolol. Tidak menghargai petunjuk Allah. Dan Anda tidak memperjuangkan petunjuk Allah. Anda hanya main perkusi-perkusian kayak anak kecil yang goblok, yang tidak pakai ilmu. Perjuangan perkusian pawe-pawean, pamer nasab-nasaban. Kamu tidak tahu lelahnya orang-orang dulu. Awas orang-orang NU ya. NU goblok, memalukan. Saya dibenci, silakan. Apa? Orang goblok sama Kiai Imaduddin, satu orang takut. Kami semua mendukung, pecinta NKRI mendukung. Karena apa? Kami tidak pernah menentang siapapun. Kami tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Kami tidak pernah melawan siapapun. Amal ma'ruf, nahi mungkar, melawan kemungkaran, menyampaikan kebaikan. Kulil haq walau kana murron. Kul ja'al haqqo wa jahaqul batil innal batila kana jauko. Ayo anak Indonesia, cinta tanah air, cinta NKRI, kita lawan. Ini bangsa kita. Lu nggak usah aneh-aneh di Indonesia. Lu cari makan, nggak usah aneh-aneh. Lu nggak usah berbicara agama. Agama adalah akhlakul karimah. Tidak ngelomet anjing ini itu curut dan lain sebagainya. Tidak pelin-pelan seperti Gus Yahya. Tidak pelin-pelan seperti Gus Kausar. Tidak pelin-pelan seperti Muafiq. Tidak pelin-pelan seperti Miftah dan lain sebagainya. Punya kemampuan, lakukan kemampuan Anda. Anda di PBNU, somasi negara. Anda punya pondok, Gus Kausar, Leboyo dan lain sebagainya, bersatu. Melalui jalur apa? PBNU atau apa? Yang Muhammadiyah, melalui Muhammadiyah. Luruskan
demi sebuah kebangsaan. Baldatun thayyibah adalah proses. Jangan asal ngomong NU. Baldatun thayyibatun warubul ghafur. Gas muatos. Delok terkipe. Asal mengap kowe yo. Kamu asal mengap. Baldatun thayyibatun itu apa? Warubul ghafur itu apa? Terkipnya apa itu? Mana satu apa? Dalil selangit kitabnya ditunjuk-tunjukin. Kayak orang hebat. Menghina lagi. Ayo. Mau politik mau apa? Lihat YouTube saya. Membela mati-matian. Mau dukun mau apa saya bantai. Gak peduli saya. Pengecut, penakut. Alawiyin penakut. Ketua Robito penakut. Habib Taufik. Nggak usah alasan. Karena Anda hidup di negara yang ngomong aneh-aneh tentang Kiai Imaduddin adalah penakut, munafik. Tidak berani duduk bersama. Tidak berani tes DNA. Pengecut. Yang berlindung dalam agama. Yang berlindung pada nasab. Bisa dilihat orang-orang goblok kekonyolan otakmu. Saya ngomong masih pakai sandi-sandi. Tidak saya jelaskan. Masih punya etika. Tapi saya sedih tahu nggak? Anda sebagai panutan semua justru merusak moral bangsa. Membunuh karakter bangsa. Karakter agama, karakter budaya. Oke teman-teman, adzan duhur ini hanya sebagai sarana watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan sesama umat Islam agar tidak membuat kerusakan. Semoga kita diberikan petunjuk Allah, dikembalikan ke ala siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ila akhirih. Kalau benar dari Allah, kalau keliru dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Ketua PBNU, Yahya Sakut Khalil, Gus Kausar, Gus Muafik, Miftah, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau Anda tidak suka, hubungi nomor telepon saya 0859 61 08 7118. Kalau tidak suka, silakan hubungi nomor telepon saya 0859 6108 7118. Saya ucapkan terima kasih, syukron kula syukri, wa farham kula farhi, wa tafallana wa najatan li najatina. Amin, 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 ya mujibati sailin. Beledek Teres terus berjuang, jangan pernah henti. Beledek Teres NU Santara. Beledek dari NU yang mewarnai Nusantara. Terus berjuang. Hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Kulil haq walau kana murron. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.